Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo proyek. Ya, hari ini saya akan roadshow ke Borneo ya, dimulai dari kota Semarang, kota yang selalu menyimpan cerita, sejarah dan semangat nih bolo. Saya menumpang taksi ya, saya menuju bandara dan taksi yang saya tumpangi ini luar biasa, melewati Tugu Muda dan ini loh, ada snack gratisnya. Ya benar-benar ada snack gratis dan itu buat penumpang tanpa perlu bayar gitu. Ya sepertinya sih sederhana ya, tapi menurut saya ini sangat mencerminkan keramahan kota ini. Ya saya melewati Tugu Muda, inilah penampakan Tugu Muda bolo. Ya ini menjadi simbol dari kota Semarang, mungkin yang belum pernah ke Semarang. Saya langsung perjalanan menuju Pontianak itu melewati Bandara Ahmad Yani ya, perjalanan kurang lebih 1 jam 40 menit di udara. Ini cukup untuk merenung dan menyusun niat ya. Ini bukan sekedar kunjungan proyek ya, saya niatkan sebagai sebuah bagian dari amanah tentu dan bagian dari ibadah. Alhamdulillah sampai juga di Bandara Supadio Pontianak. Nah, kota Pontianak ini terkenal sebagai kota di garis khatulistiwa ya bolo. Panasnya itu sangat khas, tapi warganya ramah dan bersahaja. Dari sini saya menuju Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya, lokasi proyek kita yang akan saya kunjungi gitu. Sedikit info ya bolo-bolo, mungkin apakah ini benar atau enggak. Kalau Kuburaya ini saya kalau browsing-browsing, pendapatan asli daerahnya ya kisaran antara 160 sampai 180 miliar ya per tahun ya. Sedangkan UMR di wilayah ini berkisar di angka 2,7 juta hingga 2,9 juta. Nah, mungkin kalau saya salah tolong bisa dikoreksi di komentar ya, kolom komentar ya bolo. Kemudian saya sampai di lokasi proyek RSUD Tuan Besar Syarif Idrus. Saya langsung bertemu dengan bolo-bolo proyek. Kami bersama-sama mengecek ya progres pekerjaan dari strukturnya. Memang saat ini posisinya sedang di level bawah atau substructure. Jadi pekerjaan pancang, kemudian ada pekerjaan pelcap, pekerjaan tie beam, pekerjaan slab. Ya, seperti itu bolo. Alhamdulillah saya ketemu kawan-kawan lama atau bolo-bolo proyek lama. Dan kami sangat antusias ya untuk segera menyelesaikan proyek ini, karena proyek ini menjadi harapan bagi masyarakat kota Kuburaya. Ada aturannya itu minimal kalau ini sebetulnya bisa ya aku nanti tapi jangan kayak gini berapa ya buat apa Pak. Biar tanahnya berapa? Di RSS sampai kita sampai berapa hari? Dia berapa hari ininya? Tidak dipancang itu. Kan dia kan ada bagus Pak. Sama memang awalnya
Masih ada apa, Pak? Masih. Ya. Kamar yang sana kayak mau video foto-foto nanti beliau yang edit itu Mas. ini apa ya? Gede ada Mas? Ini mana Pak? Di sini beli ada? Kalau kita berbagi. Kapan mau murni konvensional itu kok vaksinnya? Rantang belum ada. Rantang belum. So, karena berapa orang tua? Berantai. Jadi kan total berantai. Bahkan cepet ke harusnya ini kan nggak ada program tuh nggak ada masalah kan Mas. Oh, harus ada orang tertentu ditarik mana kan Bapak yang ditugaskan mengurus ini cepatnya maksimal 1 bulan selesai bisa 1,5 bulan 1,5 bulan selesai 1 bulan kalau Salah. kalau takut ketika selesai itu pesan kenapa ya? Oh. Ya. Ya. Karena betul sekarang kan kameranya awal saja ya awal ya apa oke kita baru pertama kali mendirikan PT itu yang apa keduanya ya apa akuat juga ya kita mau oh Dan menariknya Bolo bahwa ternyata tower crane ya atau TC yang saya pasang atau dipasang oleh Bolo Proyek ini menjadi satu-satunya ya saat ini TC yang dipasang di kota ini gitu, dan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat Bolo Proyek. Tapi kalau menggunakan polyline sampai kalau misalkan dikasih gambar AutoCAD langsung polyline set ketemu meter persegi dibagi luasannya ini langsung menjadikan bus gitu Tambahkan 5% ya langsung bus itu salah. Itu kalau keramiknya berpola itu sudah pasti base-nya base yang benar itu adalah pertama shot drawing-nya harus jadi dulu ya, shot drawing harus jadi dulu ditentukan dia starting point-nya dari mana. Udah gitu terus baru dihitungnya bijian. Nih dihitung 1, 2 memang manual harusnya. Misalkan ini satu warna ini yang utuh 1 apa namanya yang utuh misalkan sana 4 keping kali sana 10 40 keping. Las-lasannya dihitung
ada rumusnya. Kalau di bawah setengah badan, ya, di bawah 1,5 badan, artinya dia hitungnya berapa? Dihitungnya setengah. Kalau di bawah setengah badan, dihitungnya setengah. Kalau di atas setengah badan, dihitungnya 1. Nah, gitu ya. Terus juga teman-teman drafter, cara menggambar las-lasan keramik kalau menentukan starting point, jangan sampai lebih kecil dari berapa? 10 cm. Itu sih rumus ya. Kayaknya sederhana, tapi prakteknya itu sering tekor. Oke ya, gitu ya. Sampai benar Mas, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, salah disalahin nggak apa-apa, karena ini kita belajar bareng. Oke ya, clear ya. Nah, terus nih sekarang terkait dengan lainnya adalah pengadaan. Ini tim susunya ada tim pengadaan nggak? Di kantor semua ya, lihat ya. Nanti sampean semua kalau mau jadi tim pengadaan, yang pertama kali disiapkan adalah jadwal pengadaan. Nah, ini yang perlu menjadi teman-teman semua sadari. Ini saya sampaikan kenapa kok tidak spesifik aja orang Sekaru atau sekalian, karena di sini ada juga hubungannya sama tim teknik sama tim lapangan. Ya, coba lihat tuh yang namanya PR atau budgeting. Ya, yang pertama tim teknik ini memang harus secepatnya. Gitu. Itu nanti di situ ada gambar kerja, ada spesifik, ada RKS, ada schedule, ada metode kerja, semua lengkap itu di RFQ itu. Maka semua kan memang tidak bisa selesai dalam 1 hari, harus dibikin strategi. Mana nih yang mau diprioritaskan? Itu cuma order bersih itu sekali, tapi kalau arsitek, bayangin itu. Ya, sampai menghitung pertama kalau gambar sudah jadi itu sampai bisa ngitung keramik. Setelah itu keramik itu tipenya berapa, ukurannya berapa, mereknya apa, baru dikasihkan ke vendor dan lain-lain. Yang banyak itu arsitek sama ini. Jadi ya, kalau approval material ini penting. Approval material, approval dokumen, Mas. Kita waktu PCM itu sudah ada yang namanya apa? Sudah ada yang namanya kesepakatan flowchartnya dalam approval. Tolong itu ditaati. Kalau misalkan sampean itu namanya approval DED itu pintu masuknya adalah disepakati lewat MK, ya lewat MK. Jangan lewat obrolan warung kopi. Kalau sampean approval material itu memang disepakati di flowchartnya itu pintu masuknya adalah lewat MK, ya jangan hanya presentasi ngobrol-ngobrol segala macam, tapi harus disubmit. Setelah submit, kita pantau durasinya. Biasanya durasinya kan di MK harus berapa hari? Misalkan 3 hari, misalkan 5 hari. Lebih dari 3 hari nggak ada respon, surati. Dan yang lebih, kalau mau lebih enak lagi sebenarnya menggunakan CDA. Karena CDA itu semua kan masuk dalam one cloud itu, satu cloud kan. Jangan sekali-kali nih pelaksana, jangan sekali-kali mengerjakan yang belum ada metode kerjanya. Saya melanjutkan rapat evaluasi ke ruangan rapat. Nah, jadi saya mengingatkan kepada bolo-bolo semuanya bahwa mari kita jaga 3 pilar utama proyek ini, yaitu harus dijaga biayanya, mutu, dan waktu ya. Tapi lebih dari itu, mari kita juga jaga niat kita, karena membangun rumah sakit itu bukan cuma tentang bangunan fisik. Ini tentang memberi kehidupan ya, memberi harapan dan membuka pintu amal jariah. Bayangkan setiap pasien yang sembuh, setiap jiwa yang tertolong, setiap tangisan yang berubah jadi senyuman, insya Allah akan mengalirkan pahala bagi setiap tangan yang terlibat dalam proyek ini. Oke Bolo, terima kasih ya sudah ikut perjalanan ini. Bolo-bolo proyek semuanya, semoga setiap langkah kita dalam membangun negeri selalu berpijak pada keikhlasan dan berujung pada keberkahan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.